أحييكم بتحية الإسلام وأسلمكم بأحسن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. Ikhwatifiddin, para hadirin dan hadirat, adik, teman-teman, para mujahid, mujahidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Israfil pertama kali sampai di sini di taman surga ini. Karena Raudhatul Jannah artinya taman surga. Dan tadi qari kita membacakan ayat, tapi dia tidak sebut nama Israfil. Dia hanya sebut nama Jibril dan nama Mikail. Surat yang dibaca adalah surat Al-Baqarah. Israfil jadi kecil hati sebab tak masuk namanya di sini. Siapa yang tahu ayat berapa tadi dibaca oleh qari kita? Siapa yang tahu ayat berapa yang dibaca qari tadi? Yang bisa jawab boleh pulang. Wah. Ayat berapa? Oh, ternyata qarinya baca tak paham gitu. Nanti jangan-jangan pas baca Quran pun tak paham juga. Tadi maghrib imamnya baca surat apa? Mikir lagi, apa tadi? Assalamualaikum. Tadi maghrib imam baca surat apa? Masya Allah. Tentang apa? Hah? Tentang apa? Nah, kedengaran. Yang cowok tentang apa tadi imam baca? Udah dua, nggak bisa jawab. Qari baca apa barusan kita nggak tahu. Imam tadi maghrib baca tentang apa? Wallahu a'lam. Kalau begini terus, berarti kita ngajinya harus diseriusin. Karena mungkin kita masih tahapan sampai ke tahap hanya suka mendengar tapi belum memahami. Makanya Israfil kepingin lewat mimbar ini insya Allah. Sebelumnya terima kasih DKM dan adik-adik dari Karib, keluarga remaja Islam BSD. Ya, kita nggak pingin Quran itu hanya dibaca, didengar, tapi kepinginnya Quran itu difahami dan bisa kita amalkan. Makanya waktu terbaik untuk bersama Quran adalah malam. Makanya malam ini pun tema kita tentang bagaimana Quran di malam hari atau malam bersama Quran. Maka nomor satu, ayat yang tadi dibaca oleh qari kita itu cerita tentang kenapa ada orang yang benci dengan malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril dibenci? Karena malaikat Jibril itu membawa wahyu yang dulu wahyu yang sama diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Orang Yahudi sudah dapat wahyu itu. Musa wafat, kitab Tauratnya diembat, kemudian disalin ulang, kemudian diambil yang bagi mereka bermanfaat, dibuang yang tak manfaat, kemudian dia ngaku-ngaku itu punya dia. Akhirnya berjalanlah bumi ini dengan perjalanannya, akhirnya mereka pun mengaku-ngaku ilmu yang didapatnya, dicurinya, diambilnya dari Taurat, diakui dari diri mereka sendiri. Dia tak sebutkan dari Nabi Musa, dia tidak sebutkan dari para anbiya, apalagi dia menyebutkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mengaku-ngaku itu punya dia, itu dari dia.
Tapi sampai-sampai Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang sama yang selama ini mungkin ada yang mereka sembunyikan diturunkan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesel banget dia. Benci dia dengan Jibril alaihissalam. Jadi yang selama ini diakui itu hasil jerih payah mereka atau hasil apa yang mereka temukan, apa yang mereka coba berikan, ajarkan pada umat, edukasi pada orang banyak, ternyata itu semuanya hasil maling yang dicuri dari kitab-kitab Taurat. Dan Allah ceritakan itu di Al-Baqarah, di Ali Imran, di surat Al-An'am, di surat Al-Maidah, sampai surat Al-A'raf. Makanya mendengarkan apa yang dibaca qari, harusnya habis ini nanti semuanya kepo. Kenapa begitu orang-orang Yahudi saking bencinya pada Jibril dan juga membenci malaikat Mikail? Tapi kenapa dia tak benci sama Israfil? Karena macam-macam sama Israfil, ditiup trompet mati langsung. Malaikat Jibril dah selesai tugasnya. Tapi itulah Allah harus beritahu. Kenapa? Karena Jibril itu qawi. Malaikat Jibril itu malaikat yang kuat. Malaikat Jibril itu dia bisa dipercaya, tidak bisa disogok. Kenapa tidak bisa disogok? Makanya oleh Allah ceritakan di Quran yang membawa wahyu ke bumi, memberikannya kepada baginda Nabi, diletakkannya di dalam kalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya kenapa? Karena nanti Jibril itu akan berhadapan dengan golongan jin. Jin yang mana? Jin yang mencuri-curi kabar berita dari langit. Kalau sampai Allah tak ceritakan Jibril itu kuat, yang kita paham hanya iblis atau jin pencuri berita di langit yang kuat, akan bahaya status Quran ini hari ini. Tapi karena semuanya Allah sudah sampaikan di Quran, Allah jaga Quran, Allah turunkan Quran lewat malaikat Jibril, diberikan pada Nabi Muhammad di malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan. Semuanya Allah sebutkan di sini supaya akhirnya kita paham. Tapi kalau kita enggak paham, akhirnya Quran ini hanya sebatas tulisan, enggak pernah kita pahami apa bunyinya ataupun apa artinya. Kenapa harus kuat Jibril itu? Karena jin itu saat mencuri berita dari langit, Allah ceritakan di Quran. Ada malaikat-malaikat yang menjaga pintu-pintu langit, menjaga langit-langit dunia ini. Kalau sampai ada pencuri, dilemparnya pakai apa? Lemparnya pakai apa? Hah? Ayo kuatkan suaranya. Pakai apa? Batu? Pakai apa? Panah? Pakai apa? Bintang. Kebayangkan malaikat ngelempar jin pakai bintang. Emang satu bintang itu berapa ukurannya? Kalau bintang yang di sini kecil, bintang yang di sana itu angkasa besar. Lebih besar dari Prime, lebih besar dari Bumblebee, lebih besar dari Optimus, lebih besar dari Transformers. Kalau sampai itu kena jin, berarti jin itu besar banget. Dan ternyata malaikat pun besar juga. Makanya dalam hadis kata Nabi, malaikat Mikail dari daun telinganya sampai ke bahunya, ke pundaknya 500 tahun perjalanan. Itu dari mana? Ujung kupingnya sampai pundaknya. Belum Jibril. Jibril itu Allah ceritakan Nabi Muhammad ketemuan 2 kali ditampakkan sosok aslinya. Yang sangat besar. Tapi kita baca cerita Jibril biasa-biasa aja. Dengar sebut nama Mikail tadi barusan di qari kita biasa-biasa aja, enggak pernah paham. Saat Allah ceritakan tentang jin yang mencuri kabar berita dari langit, kita juga enggak paham. Ini butuh perjuangan. Quran ini sampai ke bumi, siapa yang pengen curi semuanya ini? Berita-berita ini siapa yang pengen curi? Siapa yang pengen nyuri berita ini? Ini berita tentang akhir zaman. Berita tentang apa? Hari kiamat. Ada semuanya di sini. Harus steril ceritanya, harus benar ceritanya. Sampai bohong nanti kayak film 2012. Betapa banyak orang-orang yang beriman pada Allah, ngaku-ngakunya beriman tapi takut. Takut kenapa? 2012 kiamat.
Udah 2022 enggak kiamat, kiamat juga. Itulah cerita. Kalau sampai, siapa yang membawa kabar sampai 2012 itu akan terjadi kiamat? Padahal Quran tak pernah katakan. Makanya yang Allah sampaikan ke kita di Quran ini, semua yang membawanya adalah malaikat Jibril. Diberikannya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahami itu satu demi satu ceritanya Allah ceritakan di Quran. Apa yang terjadi ketika Jibril bawa berita oleh Allah, Allah ceritakan. Ada syaitan-syaitan yang menghembuskan apa? Wahyu-wahyu jahat. Jibril harus kuat, jin juga harus berhadapan dengan bintang-bintang yang tadi itu. Di dalam Quran, bintang itu ada syihab. Syihab artinya bintang. Tariq juga bintang. Kaukab juga bintang. Najmun juga bintang. Saking banyaknya cerita bintang di Quran, mereka bikin film perang antar bintang. Bahasa Inggrisnya Star Wars. Kita tidak baca Quran. Allah ceritakan dalam Quran ketika ada malaikat yang harus muncul di bumi, mereka harus berhadapan dengan manusia, maka sosok manusia itu harus laki-laki, bukan perempuan. Allah ceritakan di Quran. Makanya manusia dari luar angkasa turun ke bumi, pasti sosoknya, nongolnya bentuk cowok, bukan cewek. Kalau kita kenal malaikat itu cowok, sampai di bumi dia harus menjelma dalam bentuk cowok, terus kenapa ada cewek disebut malaikat? Mana Ustaz? Angel. Apa arti angel? Malaikat. Bahasa Inggrisnya bidadari apa? Bahasa Inggrisnya bidadari apa? Hah? Angel. Sebenarnya malaikat itu cowok apa cewek? Allah bilang di Quran, mereka menuduh Tuhan punya anak perempuan. Ustaz, tidak kami buka ayat-ayatnya Ustaz. Dibuka ayatnya, udah isya. Belum buka ayat, udah isya. Itulah Quran. Makanya teman-teman, adik-adik, para ayah, para ibu, Quran tidak cerita sholat doang. Quran tidak cerita zakat doang. Quran cerita tentang apa yang ada di luar angkasa. Bagaimana makhluk luar angkasa itu masuk ke bumi. Bagaimana ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tentang jin, bagaimana tentang bintang, bagaimana tentang langit. Langit itu ada pintunya kata Allah. Waktu Israfil nonton di Avengers, tentang pintu langit berbeda dengan waktu nonton film Transformers. Di film Transformers, pintu langit berbeda bentuknya. Ustaz kok nontonnya film Ustaz? Nah itulah zaman now. Lebih percaya film daripada Quran. Padahal kalau kita baca Quran, ada. Cuman sayang kita tidak baca. Sekarang karena waktunya sudah Isya. Isya jam berapa? 27. Oke, buka semuanya surat Toha. Buka Qurannya surat Toha. Serafil mau tanya, siapa yang pernah nonton film Avatar? Yang cewek pernah nonton Avatar? Bukan Avatar yang kartun, yang itu, yang biru. Avatar dengan manusia, yang baik manusianya atau avatarnya? Di film Avatar yang biru itu yang baik manusianya atau avatarnya? Avatarnya. Yang nonton siapa di sini? Ada bapak-bapak nak nonton kan? Nah, yaudahlah. Kalau bapak-bapak maklum nak nonton. Oke ya. Avatar baik, warnanya biru. Yang jahat itu manusia. Pohonnya ditebang, rumahnya ditembakin, dihancurin ya kan? Yang baik avatar kan, warnanya biru, ukurannya tinggi. Tahu enggak Nabi Muhammad bilang apa? Di surga besok, manusia kita itu nanti kembali seperti ukuran ayah kita dulu, 60 hasta. Dia bikin sosoknya tinggi, lebih tinggi dari ukuran manusia biasa. Dimusuhi oleh manusia. Ada pohon besar banget. Itu yang dihancurin sama manusia. Nabi udah bilang, di surga besok ada pohon yang kau lewatinnya 500 tahun tidak kelar-kelar tuh pohon. Di mana kemiripannya? Satu, manusianya tinggi.
ukuran manusianya tinggi. Yang kedua ada pohon gede banget, dan dua-dua itu ada di film Avatar. Cuman masalahnya adalah pada warna birunya. Kenapa pilihan Avatar itu warna biru, tidak hijau seperti Hulk? Kenapa? Oke, udah buka surat Tohanya semua? Lihat ayat 102. Allah ceritakan tentang hari kiamat. Siapa yang mau bacakan terjemahannya? Atau ayatnya? Ayatnya dulu. Silakan. Udah, ayatnya yang mau baca? Hari kiamat. Silakan, tafadhal. Yauma yunfakhu fis sur. Ayo, siapa yang mau baca? Tafadhali, silakan. Ayatnya dulu ya. Allah cerita tentang hari kiamat, tentang waktu tiupan trompet malaikat siapa? Malaikat siapa yang niup trompet? Jangan sebut-sebut nama Israfil. Hah? Oh enggak. Tayyib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis suri fa nahsyurul mujrimina yauma idziz zurqa. Bacanya harus tartil. Baca dengan tartil. Mau dibantu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis suri fa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Masya Allah. Terjemahannya? Artinya, pada hari kiamat sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Shadaqallahul azim. Besok di hari kiamat ada yang wajahnya biru kata Allah? Ada yang besok warnanya biru besok di akhirat? Ada enggak? Ada enggak? Kata Allah, nanti tiupan trompet kedua, berarti manusia dibangkitkan lagi. Ada enggak yang warnanya biru manusianya? Ada enggak? Lihat terjemahannya, jangan lihat Israfil. Lihat terjemahannya. Ini diam semuanya, sok-sok nunggu gitu. Lihat Qur'annya. Hah? Di depan enggak ada jawaban. Jawabannya ada di Quran. Apa kata Allah? Tiupan trompet kedua, nanti semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ada yang warna biru kata Allah? Siapa yang warna biru besok? Ini besok kumpul kita di padang mahsyar. Wih, banyak avatarnya. Ini masalah kita nih. Apalagi yang suka nonton kartun Smurf. Wih, banyak betul Smurf di mana ini? Di padang mahsyar. Allah tak katakan yang biru besok di padang mahsyar itu avatar. Allah tak katakan nanti di padang mahsyar biru-biru itu adalah Smurf. Allah juga tidak katakan yang besok kumpul di padang mahsyar itu warnanya biru itu Krishna. Enggak. Allah bilang wa nahsyurul mujrimin, akan kami kumpulkan di padang mahsyar besok orang-orang yang berdosa, wajah mereka warnanya biru muram. Jangan tertipu. Allah ceritakan ada warnanya. Allah katakan zurqan, dari azraq, biru warnanya. Tapi gara-gara tontonan kita di dunia, kita nggak pernah baca kitab suci kita. Mereka sedang cerita tentang akhir zaman. Mereka cerita tentang nanti manusia. Allah sudah duluan memberitahu ke kita. Berbeda ketika melihat ada orang yang warnanya hijau. Siapa yang hijau warnanya? Siapa yang hijau warnanya? Hulk. Hulk warna hijau. Kapan Hulk bisa jadi warnanya hijau? Ketika dia marah. Padahal Nabi bilang jangan marah. La taghdab. Jangan marah. Lanjutannya. Bagimu. Allah bilang di surga itu justru ada yang hijau. Ya kenapa Hulk marah-marah warnanya hijau?
Coba lihat surat Al-Kahfi ayat 31. Bukalah Al-Kahfinya. Ini kan surat 20. Lihat mundur surat 18-nya. Apa kata Allah di Al-Kahfi? Ayat berapa Pak Ustaz? Ayat 31. Silahkan. Yang cowok, yang ikhwan, mau baca. Jangan kalah sama yang akhwat. Ayo silahkan. Ulaika. Nah, yang pegang mic aja. Tafadhal. Ayat 31. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Masya Allah, tabarakallah. Yang ahwatnya bagus ngajinya, yang ikhwannya juga bagus ngajinya. Sekiranya yang ahwat hafal 30 juz, yang ikhwannya hafal 30 juz, nanti kalau mereka menikah, insya Allah anaknya hafal 60 juz. Mantap kan? Gimana lah bisa Ustaz? Itulah makanya. Coba ya, bagus ngajinya, bagus ngajinya. Udah nikah? Udah nikah Kak? Masya Allah, jangan-jangan bisa ketemuan habis ini. Cuman yang satu jangan yang biru, satu jangan yang hijau. Oke, Allah ceritakan. Di dalam surga besok Allah bilang orang-orang itu, apa kata Allah? Untuk mereka, bagi mereka apa? Surga. Mengalir sungai di bawahnya. Nah, udah habis pula waktunya. Gimana ini? Hah? Oh terus, enggak usah azan. Oh azan dulu lah kalau gitu. Insyaallah. Oke, Rafi lanjutin sedikit ya. Jadi tentang baju yang robek, ternyata warnanya hijau. Allah malah ceritain kita pakai baju warnanya hijau. Yang satu di surga, yang satu marah-marah. Yang marah-marah itu justru warnanya hijau. Yang biru yang tadi baik, padahal ceritanya di padang mahsyar itu buat orang-orang yang berdosa. Jadi yang banyak dosanya besok di akhirat kata Allah tiupan trompet kedua muncul di akhirat seperti apa? Wajahnya zurqan. Apa? Kebiru-biruan. Zurqa, warnanya biru. Oke, sekarang kita buka yang ketiga. Toha sudah, Al-Kahfi sudah, sekarang kita buka yang ketiga, surat Al-Qamar. Semuanya yang mau buka Qur'annya, buka surat Al-Qamar. Buat Al-Qamar teman-teman, surat nomor 50 berapa? Al-Qamar 50? 50 berapa? 7. Al-Qamar 50 berapa? Masya Allah, hafizah nomor surat. Ya, hafizah nomor surat. Bagus, nanti ada peningkatan. Ayat ke-7. Yang akhwat buka Al-Qamar ayat 7, yang ikhwan bapak-bapak buka surat Al-Qari'ah. Oke? Buka surat Al-Qari'ah. Oke, silahkan ayat ke-7. Khusya'an, a'udzu minasyaitonir rajim. Khusya'an absaruhum. Ketemu? Yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Coba lihat terjemahannya. Siapa yang mau baca? Yang bapak-bapak lihat Al-Qari'ah. Oke? Boleh yang baca dapat door prize. Oke, kakak. Ada yang mau baca? Silahkan. Ada dua nih, siapa duluan? Siapa? Yang baca? Silahkan kakak. Tafadhal. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Jadi Allah bilang, kita semuanya keluar dari kuburan seperti apa? Seperti apa? Belalang. Allah ceritain nanti tiupan trompet kedua,
Tadi di Toha, tiupan trompet kedua, manusia yang banyak dosanya dikumpulkan warnanya biru. Di surat ini Allah bilang, nanti tiupan trompet kedua, kita dikumpulkan oleh Allah atau dikeluarkan oleh Allah dari kuburannya seperti apa? Belalang. Ingat, belalang bahasa Arabnya apa? Belalang bahasa Arabnya apa? Assalamualaikum. Belalang bahasa Arabnya apa? Jaradun. Enggak pakai T, pakai dal. Kalau jarod pakai T, orang lain. Kalau jarod pakai dal, itu artinya belalang. Oke, skip dulu. Bapak-bapak sudah buka Al-Qari'ah? Sudah buka Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Bacakan terjemahannya. Pada hari itu manusia seperti laron. Kapan manusia seperti laron? Kapan manusia seperti laron? Hah? Ntar malam? Kapan manusia seperti laron? Hari kiamat. Sebenarnya nanti di hari kiamat manusia seperti belalang atau laron? Ayo, ajibu. Di hari kiamat nanti manusia seperti belalang atau seperti laron? Dua-duanya. Laron. Barusan yang kalian baca. Bangun dari kubur. Oh, dari kubur kayak belalang. Terus jadi laronnya kapan? Hah? Kapan jadi laronnya? Lihat kan, kita tuh dikasih Quran sama Allah, nggak pernah paham, nggak tahu cerita laron, nggak tahu cerita belalang, nggak tahu cerita hijau, nggak paham kisah biru. Terakhir ya, buka Al-Muddathir, halaman terakhir. Oke, cari di situ terjemahan keledai. Di halaman terakhir Quran, Al-Muddathir, cari ada kata-kata keledai. Ketemu? Ayat berapa? Oke, antum baca terjemahnya. Oke. Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut. Oke. Kata Allah, seakan-akan mereka keledai liar lari terkejut. Emang kenapa dia terkejut? Lanjut ayat berikutnya. Lanjut ayat berikutnya, lari dari singa. Jangan gemeter. Enggak, ini agak grogi aja. Agak grogi. Nah, Allah bilang keledai lari dari apa? singa. Oke, pertanyaannya, keledai ada di mana? Singa ada di mana? Keledai di mana? Coba. Oke, kan katanya keledai di kandang, singa? Singa di hutan. Kok Allah bilang seperti keledai lari dari singa? Emang ketemuan di mana? Ayo. Ketemuan di bumi Allah ya. Allah bilang seperti keledai yang lari. Seperti keledainya larinya apa? Kencang. Larinya terkejut gara-gara ketemu dengan singa. Kalau keledai di kandang, singanya di mana tadi? Di hutan. Ketemu di mana? Ayo, janjian katanya. WhatsAppan dulu mungkin. Lihat Al-Muddathir juz 29, kita nggak paham. Siapa yang akan pahamin ayat ini kalau bukan kita? Maka silakan tonton Madagaskar. Ustadz kok nonton? Avatar nggak mau ditonton, Madagaskar nggak nonton juga. Ya udah nonton Frozen-nya aja. Israfil khawatir orang-orang kafir bikin film itu semuanya asalnya dari kitab suci. Makanya Allah tuh kasih ke kita Quran itu bukan cerita sholat doang. Maka di Mekah sholat belum ada. Sholat 5 waktu di Mekah belum ada. Puasa di Mekah belum ada. Apalagi haji belum ada. Zakat belum ada. Terus di Mekah ngapain? Di Mekah ya ceritain itu. Ya ceritain malaikat Jibril, ceritain Star Wars,
Ceritain Avatar, ceritain Madagaskar, ceritain apa lagi? Ustaz, emang ada zaman Nabi? Itu bahasa paling mudah untuk membahasakannya, untuk dibahasakan. Jadi akhirnya apa? Sahabat-sahabat tuh udah siap dulu dengan cerita keledai, dengan cerita apa lagi tadi? Singa, laron, belalang, apa lagi? Warna biru, warna hijau, itu semua di Mekah. Sayangnya kita waktu awal-awal ngaji belum paham cerita tadi, tapi langsung loncat cerita beda-beda mazhab. Akhirnya berantem duluan. Tapi nggak tahu janjiannya di mana tadi. Singa janjiannya di mana kalau dengan keledai? Emang pernah ketemuan keledai sama singa? Oke, yang bisa jawab, jawabannya benar, DM Israfil, sertakan nomor rekening. Di mana ketemuannya singa dengan keledai? Kok Allah memberikan perumpamaan keledai lari terkejut, lari dari singa? Yang bisa jawab, jawabannya benar, kirim di DM Israfil, sertakan nomor rekening. Kalau bisa benar, dikirimin ke rekeningnya langsung. Hadiah. Oke ya, adik-adik Israfil yakin, teman-teman Israfil yakin nggak pernah baca Yasin, benar ya? Kalian nggak akan baca Yasin kan? Yang baca Yasin tuh nenek-nenek sama bapak-bapak yang di belakang. Oke, sekarang buat bapak-bapak. Israfil minta bapak-bapaknya aja yang sudah 60 tahun ke atas. Buka surat Yasin halaman terakhir. Yang mau buka silahkan, tapi khusus buat bapak-bapak aja dulu. Surat Yasin bapak-bapak halaman terakhir, bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Terus? Bapak-bapak, enggak ada bapak-bapak. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Terus? Fa idza antum bapak yang di pintu. Pak, bacakan terjemahannya, Pak. Tuh, bacakan. Itu bapak itu. Sebentar ya, adik-adik lihat aja terjemahannya, kita tanya bapak-bapak. Kakek itu bahkan. Kakek kan? Kakek. Di surga nggak ada kakek, ya. Di surga nggak ada kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Oke, sebentar kek, sebentar. Ulang lagi kek. Ulang lagi terjemahannya. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Stop. Allah ciptakan api dari apa? Ciptakan api dari kayu. Kayu apa? Yang hijau. Kayu hijau, kayu apa? Kayu apa ya, Pak? Udah, jangan nanya temennya, Bapak yang jawab. Kayu kapuk. Kayu hijau nggak tahu. Belalang atau laron, wallahu alam. Keledai janjian sama singa di mana? Nggak ngerti. Terus Allah kasih umur, ngapain aja? Harusnya hafal Quran dong. Jangan Kapadokia. Jadi kalau hafal Quran, bilangin, it's my dream. Ini naik balon udara, itu yang it's my dream, not her. Kita tuh ngapain sih sebenarnya? Pak, emang kayu kapuk bisa nyala api, Pak? Kalau dibakar nyala, Ustadz. Kalau dibakar nyala. Warnanya apa, Pak? Warna api merah. Warna kayunya? Warna kayunya hijau. Oke, lanjut terjemahannya. Siap. Nitin ya. Siap. Kalau dibakar nyala katanya kan? Siap. Lanjut. Maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Jadi Allah bilang, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu hijau itu. Allah katakan, idza antum minhu tuqidun. Ting, nyala api.
Allah kasih tahu kayunya hijau. Allah kasih tahu nyala api untukmu, Allah siapin kayu hijaunya. Seketika kau bisa menyalakan api dari kayu hijau itu. Sekiranya kita nggak pernah tahu dan tidak pernah kepo ayat ini, terus buat siapa ayat ini? Allah cuman bilang, Allah itu menjadikan untukmu api dari asyajaril akhdar. Kau nyalakan api dari syajaril akhdar juga. Seketika api bisa nyala dari pohon yang hijau, dari kayu yang hijau. Untuk siapa ayat ini? Kalau kita yang dari dulu baca Yasin, kalau dari dulu kita baca surat Juz 29, baca Al-Kahfi, kita nggak paham. Terus Quran untuk apa? Di mana letak hudannya Quran? Di mana letak petunjuknya Al-Quran? Makanya Israfil minta dari semua teman-teman, para ayah DKM, ibu-ibu, nenek-nenek kalau ada. Ngapain sih? Ramadan, malam harinya berikan waktu terbaik kita untuk Quran. Karena Ramadan malamnya tidak ada syaitan, siangnya tidak ada syaitan, sebulan sufidati syayatin. Hanya Ramadan. Gunakan Ramadan yang sebentar lagi, 2 bulan lagi, gunakan setiap malam-malam Ramadan untuk membahas, mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Quran. Kalau ingin yang tadi, seperti apakah manusia? Laronkah ataukah belalang? Allah katakan manusia seperti laron. Allah katakan juga dari kuburnya dia keluar seperti belalang. Belalang bisa terbang apa enggak? Laron bisa terbang apa enggak? Kalau laron bisa terbang, kenapa banyak yang jatuh? Makanya Allah tuh bilang, pada tiupan trompet pertama, manusia semuanya seperti laron. Gimana laron? Dia mental ke atas, kemudian jatuh berhamburan. Begitulah manusia pada tiupan trompet pertama. Bagaimana manusia di tiupan trompet kedua? Saat mental ke atas, berguguran, ketutupan sama tanah lagi, kata Allah, dari situlah nanti tiupan trompet kedua, dia seperti belalang keluar dari kuburan. Makanya belalang itu beranak atau bertelur? Belalang beranak atau bertelur? Hah? Yang cewek? Hah? Gak pernah lihat belalang sih. Bikin kayak TikTok gitu. Syuting belalang. Hai guys, kita akan baca Al-Qamar ayat 7, kita syuting belalang. Zrrrt. Bikin dong sesuatu, jangan TikTok gini-gini aja. Bahas Quran. Cari keledai di kandang, cari singa di hutan, ketemuin dia. Lari enggak? Al-Muddathir. Lihat Quran. Ustaz, udah habis waktunya. Penasaran kan? Penasaran kan? Ramadan. Ini DM pula. Ramadan, waktu terbaik untuk bersama Al-Quran. Kalau enggak Ramadan, kata setan, lu jangan marahin gua. Setan cuma tidak ada di bulan Ramadan. Di bulan ini, saat ini, detik ini, setan masih ada. Tapi kalau Ramadan besok, setan semuanya enggak ada. Kalau ternyata Ramadan tak juga untuk Quran, maka tunggu setahun lagi. Selesai pandemi, kita nggak akan paham Quran kalau tak gunakan Ramadan. Dan Ramadan hanya malamnya saja. Israfil tutup, semuanya buka Google. Buka Google-nya. Tulis di Google. Tulis di Google. Bismillah, coba. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat. Tulis di Google, puasa dan Al-Quran memberi syafaat. Maafin Israfil ya, lagi nyari kan? Udah dapat hadisnya? Yang sudah dapat hadisnya bacakan. Bapak-bapak boleh tulis, puasa dan Al-Quran memberi syafaat. Siapa yang membaca hadisnya? Silakan. Langsung terjemahan bagian puasa dan Al-Quran. Terus Quran bilangnya apa? Puasa dan Quran memberikan syafaat untuk hamba di hari kiamat besok. Puasa berkata, ya Tuhan, aku membuatnya tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari. Syafaatku untuknya ya Allah. Berkata Al-Quran.
Apa kata Quran? Apa kata Quran? Apa kata Quran? Enggak dapat hadisnya? Wahai Rabbku, wahai Rabbku, aku menghalangi dia malam hari. Terimalah syafaatku, untuknya syafaatku ya Allah. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Quran. Makanya jangan tidur malam-malam. Waktu semalam Ramadan berikan buat Quran. Biar Quran kasih syafaat. Nunggu ada yang mati syahid kelamaan. Nunggu ada yang habis Quran, nggak habis-habis. Tapi Quran, kalau kita gunakan dia, dalami Quran, pahami Quran, tadabburi Quran, di malam harinya Quran akan bilang ke Allah, wahai Tuhanku, aku membuat orang ini tidak tidur malam harinya gara-gara aku. Bukan gara-gara YouTube, bukan gara-gara begadang, hal-hal yang gak ada manfaat, bukan gara-gara nonton putus-putus itu, bukan. Apa yang dia lakukan? Quran di malam hari. Tema kita apa? Tema kita apa? Makanya Allah Subhanahu wa taala pingin malam harimu Quran. Kenapa? Jawabannya ada di surat Al-Muzammil ayat ke-6. Itulah Quran, tidak kelar-kelar walaupun dibilang udah habis. Jawabannya di mana? Al-Muzammil ayat ke-6. Alhamdulillahirabbil alamin. Lihat sendiri terjemahannya. Allah cuma bilang malam hari kau bisa isi jiwa, Quran di malam hari lebih berkesan buat kalian. Makanya jangan tidur malam-malam Ramadan. Berikan untuk apa? Berikan untuk siapa? Al-Quran. Hadis yang tadi didapat, share, screenshot, taruh kemana-mana, di copy, di paste, sebarin. Sertakan hadis riwayat siapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.